Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Nah, sebelum kita memulai kegiatan devosi kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Jika pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya jiwa kami, hati kami tertunduk kepada kebenaran firman-Mu saja. Dan biarlah kami diberikan konsentrasi yang penuh, sehingga setiap firman yang kami dengarkan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dapat berbuah bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang pimpin kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul perenungan devosi kita pada pagi hari ini adalah apa yang Alkitab katakan tentang rasa malas. Ya, tentu dari kita pernah dan sering sekali mengalami rasa malas ini. Bukan hanya kalian saja ya, tetapi kami para guru-guru juga pernah mengalami rasa malas ini, dan ini menjadi dosa paling dan cobaan paling besar juga untuk kita. Ya, bagaimana mungkin kita bisa bekerja, kita bisa belajar dengan produktif kalau misalnya rasa malas ini masih menghinggapi kita. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita buka bersama-sama di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya ulangi sekali lagi, mari kita buka di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jika anak-anak perhatikan di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di situ ada pekerjaan baik ya, karena kita diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus Yesus, bukan pekerjaan yang tidak baik ataupun pekerjaan yang asal-asalan. Tentu, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, Tuhan mempunyai tujuan dan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Nah, hanya saja, hal yang perlu kita lakukan supaya rencana Allah tergenapi, kita perlu melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendaknya. Ya, apa itu pekerjaan baik? Banyak sekali. Ya, kalian belajar dengan rajin, kalian membantu orang tua kalian melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian. Nah, itu merupakan pekerjaan baik. Tetapi, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, dosa itu menghalangi kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Ya, saya ulangi sekali lagi. Dosa itu seringkali menghalangi kita supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah, dosanya itu adalah malas. Yang seharusnya kalian itu produktif, kalian itu rajin, tetapi karena rasa malas itu menghambat kalian untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, menghambat kalian untuk menggenapi rencananya Allah. Begitu. Jadi itu yang menghalangi kita semua, rasa malas. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa ya mengatasi rasa malas ini, dan bagaimana caranya juga supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menjadi pekerjaan yang baik, bisa menjadi pekerjaan yang produktif. Ya, ketika kalian belajar dengan produktif, kalian juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian juga dengan produktif. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Berdasarkan pembacaan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita bisa belajar 3 poin penting di sini. Bahwasanya belajar atau bekerja itu merupakan perintah Allah. Nah, pertanyaannya, di manakah hal itu tertulis? Mari kita baca bersama-sama di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Saya ulangi sekali lagi, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Di situ berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ingat ya, jadi Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Untuk apa tujuannya? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan
bukan untuk menjadi manusia yang mager, bukan untuk menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi Tuhan menjadikan manusia supaya manusia itu memiliki pekerjaan untuk tujuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Nah, dalam hal ini kita bisa perhatikan kalau Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu bisa mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi belajar, bekerja itu merupakan perintah Allah. Bahkan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, belajar dan bekerja itu adalah perintah Allah, ya, yang perlu kamu perhatikan. Jadi inilah firman-Nya. Ini bukan Pak Prima yang bilang, tetapi Alkitab sendiri, ya, yang mengisahkan bahwa sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan manusia itu merupakan mandat atau tugas khusus yang perlu manusia kerjakan. Jadi tidak ada lagi manusia yang seharusnya malas-malasan dalam hal ini, yang mager, ya, yang tidak bertanggung jawab. Justru Tuhan pada awalnya merancangkan manusia untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, untuk poin pertama, kita sudah tahu nih bahwasannya pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab itu merupakan firman Tuhan, itu merupakan perintah Tuhan, dan itu telah Allah tetapkan pada saat penciptaan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama bahwasanya ketika kita bertekun dalam pekerjaan kita, ketika kita rajin belajar, ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, bahwasanya Tuhan akan memberikan kita berkat. Nah, di mana letak ayatnya? Pada hari ini kita akan banyak buka Alkitab ya, jadi maklumi saja. Mari kita buka bersama-sama di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Saya bacakan untuk kalian semua. 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, nah ini juga berlaku untuk teman-teman kalian yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak beragama Kristen. Berlaku untuk seluruh orang di dunia. Jadi hukum Tuhan ini, perintah Tuhan ini bersifat universal, bersifat umum. Ya, kalau kamu rajin, ketika kamu rajin untuk belajar, rajin untuk bekerja keras, ketika kamu bisa bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu dengan baik, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kamu. Entah itu nilai yang bagus, entah itu hasil yang memuaskan. Makanya kamu sering dengar bahwasanya usaha yang keras, ya, itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekalipun kamu gagal, tentu Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk menopang kamu sehingga kamu dimampukan kembali untuk terus berusaha sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan sesuai dengan kehendaknya. Nah, seringkali karena kita ini malas, ya, kita ini memiliki sifat iri juga. Wah, apa sih kaitannya malas dengan iri? Contohnya seperti ini. Ya, banyak orang-orang yang katakanlah yang tidak mampu memiliki kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang kaya. Ya, sehingga kecemburuan ini berujung pada pengerusakan, perampokan, bahkan penganiayaan terhadap orang kaya. Jadi ada satu pandangan negatif lah terhadap orang kaya. Nah, padahal mereka itu nggak tahu, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang kaya itu untuk bisa memperoleh kekayaannya mereka juga butuh kerja keras. Mereka juga butuh belajar yang tekun. Mereka juga butuh waktu yang ekstra, ya, untuk mereka bisa memperoleh kekayaannya. Jadi ada proses yang panjang yang perlu mereka lalui. Nah, sementara untuk kita yang malas ini, kita itu selalu sirik terhadap mereka, ya. Nah, itu kaitannya. Contohnya di kelas, ketika kita malas untuk belajar, terkadang kita juga punya rasa iri, ya, terhadap mungkin teman-teman kita yang nilainya bagus. Ah, kenapa sih si B ini nilainya bagus, ya, nilainya bagus terus. Nah, padahal kita tidak bercermin, kita tidak merefleksikan diri kita bahwa sesungguhnya kita juga butuh belajar yang ekstra, ya, sama seperti dia. Kita nggak tahu proses di baliknya itu seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana teman kita ini mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata dia juga butuh usaha dan kerja keras. Dia butuh belajar yang ekstra untuk mendapatkan nilai bagus. Nah, terkadang itulah yang membuat kita itu iri. Ya, kenapa saya tidak bisa menjadi seperti dia?
Ya, nah kita harus berkaca terhadap diri kita, apa yang salah dengan kita? Apakah saya kurang belajar atau apa? Nah, itu penting. Jadi jangan sampai ketika kamu melihat teman kamu berhasil, kamu merasa iri. Nah, tentu kamu harus pertanyakan apa yang membuat dia berhasil. Ya, kerja keras apa yang sudah dia lakukan sehingga dia berhasil, dan itu yang perlu kamu tiru dan kamu lakukan. Nah, untuk poin yang ketiga, marilah kita belajar atau bekerja serta melakukan tugas dan tanggung jawab kita hanya untuk Tuhan. Nah, ini mungkin kedengarannya aneh. Seringkali kita bekerja, kita belajar hanya untuk kepentingan diri kita saja, tetapi kita lupa bahwa setiap tugas dan tanggung jawab kita, setiap pelayanan kita, itu seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kita bekerja bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri. Kamu belajar bukan untuk bapak ibu gurumu. Kamu belajar tidak hanya supaya kamu pintar saja, tetapi di sini kamu memberikan rasa hormatmu, kamu memberikan rasa syukurmu untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kamu, Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kamu, Tuhan telah memberikan satu manusia yang baru kepada diri kamu. Kamu harus melakukan segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur, sehingga itu pun terpancar dalam pekerjaan kamu, dalam tugas dan tanggung jawab kamu. Begitu. Katakanlah misalnya ada artis Korea yang datang ke Toraja, ya, atau presiden atau apapun. Pasti kamu sebagai orang Toraja mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, begitu juga ketika kamu belajar, ketika kamu bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu, kamu itu sedang melayani raja di atas segala raja. Dahsyat bukan ya? Ajaib bukan? Yang kamu layani itu tidak hanya bukan presiden ya, bukan raja biasa, tetapi Yesus raja di atas segala raja. Itu yang kamu layani. Dia yang telah menebus kamu, dia yang telah mati untuk kamu. Jadi seharusnya itu yang memotivasi kamu untuk kamu belajar dengan giat. Begitu, bahwa ketika kamu belajar dengan giat, kamu harus beriman. Ya, ada rencana Allah yang akan Allah genapi dalam kehidupan kamu. Ada pekerjaan baik yang akan Allah genapi dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu malas-malasan, itu sama saja kamu menunda pekerjaan baik yang Allah rencanakan dalam kehidupan kamu. Jelas ya? Ya, jadi berdasarkan 3 poin yang sudah kita pelajari bersama, mari kita simpulkan bahwasanya pekerjaan itu datangnya dari Allah, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita harus yakin dengan penuh iman bahwa di situ ada berkat Tuhan yang khusus Tuhan berikan kepada kita, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami bersama, ya, bahwasanya kita bekerja, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kamu belajar itu bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi kamu melakukannya itu untuk Tuhan, ya. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kita semakin diberkati lagi, ya. Biarlah kiranya sehabis kita mendengarkan firman ini, kita lebih giat lagi untuk kita melakukan pelayanan, untuk kita belajar, untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa jika kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang menegur hati kami, yang meneguhkan hati kami, supaya kami disadarkan kembali bahwasanya setiap pekerjaan yang Kau berikan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan, itu merupakan bagian yang harus kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kerajinan dalam diri kami, Tuhan Yesus yang memberikan semangat bagi kami untuk kami bisa melakukan setiap pekerjaan apapun dengan penuh tanggung jawab untuk semata-mata kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sebentar lagi kami akan belajar, ya Bapa, biarlah kiranya semangat yang Tuhan berikan kepada kami ini terus membara di hati kami, dan juga biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan
membimbing kami dalam aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.